Ya, sebenarnya sangat disayangkan juga, saudara-saudara, kalau pemain seperti Welber Jardim sampai tidak bisa ikut ke kualifikasi Piala Asia U20, saudara-saudara. Karena kemungkinan besar memang dia tidak mendapatkan izin dari klubnya Sao Paulo, saudara-saudara. Ya, tentu saja ini kerugian besar, walaupun di atas kertas sebenarnya peluang Indonesia melawan Maladewa, melawan Timor Leste, melawan Yaman itu besar sekali, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman. Kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini, saudara-saudara, jadi begini, kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen putaran finalnya itu akan dilaksanakan di Cina tahun depan bulan Februari. Nah, itu kualifikasinya akan segera digelar tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29 September di Stadion Madia. Nah, tadinya itu mau digelar di Stadion Madia, kemudian dipindah ke Stadion Gelora Bung Karno, stadion utama. Kemudian sekarang balik lagi ke Stadion Madia. Saya nggak tahu ini labil kayaknya ini PSSI kayak ABG. Itu, dan Indonesia di atas kertas itu secara teori itu di teori ya, ini secara teori ya, itu seharusnya bisa mengalahkan Maladewa, bisa mengalahkan Timor Leste, dan bisa mengalahkan Yaman. Kalau sampai nggak bisa menang, apalagi kalau sampai kalah, ya bubar sajalah, bubar, 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 bubar. Karena di atas kertas ini lawan yang relatif jauh lebih mudah daripada kalau kita melihat tetangga kita seperti Malaysia, seperti Thailand, atau seperti Vietnam, yang relatif ada dua tim yang bersaing ketat di situ untuk memperebutkan satu tiket otomatis lolos dan 5 runner-up terbaik, saudara-saudara. Nah itu, dan Indonesia peluangnya besar. Nah, untuk menghadapi turnamen ini, selain bermodal bacotan dan selain bermodal dukungan supporter tuan rumah, saudara-saudara, Indra Safri selaku pelatih Timnas U20 yang merupakan kelanjutan dari Timnas U19 yang tempo hari menjuarai Piala AFF U19, saudara-saudara, tahun 2024 yang bulan berapa itu sudah mengumumkan daftar final 23 pemain tim nasional U20 yang akan didaftarkan untuk pertandingan melawan Maladewa tanggal 25, Timor Leste tanggal 27, dan Yaman tanggal 29. Nah, ini harapannya tentu saja tim ini bisa bermain bagus, bisa bermain cantik, bisa stabil, bisa memetik kemenangan. Ya, berapapun skornya, yang penting menang, dan yang paling penting adalah lolos, saudara-saudara. Daftar pemain yang sudah diumumkan, saudara-saudara, daftar pemain yang sudah diumumkan itu seperti yang sudah mayoritas itu ya, yang selama ini sudah ikut main sejak Piala AFF U19, sejak tulong turnamen beberapa bulan lalu, kemudian yang terakhir turnamen uji coba di Seoul di Korea Selatan, itu mayoritas ya, mayoritas backbone-nya, tulang punggungnya, walaupun ada beberapa pemain baru, ada beberapa pemain lama yang kemudian nggak masuk lagi, tetapi secara umum itu tulang punggungnya itu, misalnya 3 kipernya
kipernya itu ada si Ikram Al-Ghifari, Rifki Tovani, kemudian ada Fitra Ridwan, itu kipernya. Kemudian di posisi belakang itu ya, pemain belakang, back tengah maupun back sayap itu seperti Donitri Pamungkas, kemudian Iqbal Gwijangge, kemudian ada Mufli, kemudian ada Mesal Hamzah, kemudian ada Al-Fahrezi Buffon. Buffon, saudara-saudara. Kemudian ada Ridjar Nurfiat, kemudian ada Sultan Zaki, kemudian ada Kadek Arel Aripriatna, kaptennya ini ya. Kadek Arel ini. Kemudian di tengah itu ya seperti pemain seperti Tony Firmansyah, kemudian Aditya Warman, kemudian Mauri Ananda Simon, kemudian Fandi Bagus dari Bayangkara FC, kemudian Alexandro Kamaru, kemudian ada Vigo Dennis dari mana ya? Persija atau dari PSIM ya? Itu di tengahnya. Kemudian di depannya pemain-pemain seperti Jens Raven, kemudian ada Mufdi Iskandar, kemudian ada Muhammad Ragil, kemudian ada Marcelinus Oma, kemudian ada Rizky Afrizal, kemudian ada pula siapa namanya, Arliansah Abdul Rahman. Ini adalah pemain-pemain yang diharapkan bisa membawa Indonesia tim nasional U20 ini berjaya, saudara-saudara. Diharapkan bisa bermain bagus, bermain stabil, bermain konsisten ketika menghadapi Maladewa, ketika menghadapi Timor Leste, ketika menghadapi Yaman, dan tujuannya adalah lolos ke Piala Asia U20. Kemudian di Piala Asia U20 itu nanti mencoba untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Nama-nama itu, saudara-saudara, yang mengejutkan itu berarti ada sejumlah nama yang tidak ikut, saudara-saudara. Menurut saya ada 3 pemain yang menurut saya tidak ikut, pemain bagus lah, pemain bagus yang menurut saya pemain bagus yang tidak ikut ke kualifikasi Piala Asia U20 ini, saudara-saudara. Pemain pertama ya Arkan Kaka, saudara-saudara. Arkan Kaka itu ternyata nggak masuk ke skuad kali ini, saudara. Walaupun sebelumnya dia selalu ikut. Nah, saya nggak tahu alasannya kenapa itu, saudara-saudara. Sejak waktu Piala Tulong Turnamen, kemudian Piala AFF U19, kemudian kemarin di Seoul itu di Korea itu dia selalu ikut. Tetapi kali ini dia nggak ikut. Saya nggak tahu alasannya kenapa, karena Indra Safri tidak melakukan balasan. Apakah itu bagian dari autokritik atau apa ya, atau menerima masukan dari netizen, khususnya yang waktu pertandingan waktu Kakak itu bermain itu kan banyak yang protes, banyak yang komplain, banyak yang mengeluh. Nah, itu apa itu enggak, saya nggak tahu. Kemudian nama kedua yang absen, yang pemain bagus ini ya, pemain bagus timnas Indonesia U20 yang akan absen selanjutnya adalah Welber Jardim. Welber Jardim, anak muda Sao Paulo, dari tim juniornya Sao Paulo ini dia tidak bisa ikut. Ini tidak ada penjelasan, tetapi kemungkinan besar itu kabarnya ini dia tidak mendapatkan izin dari klubnya di Sao Paulo. Sao Paulo tidak memberikan izin karena pemain ini sudah sering dalam tanda petik sudah sering bolos. Sudah sering bolos dari Sao Paulo untuk bermain di tim nasional Indonesia U20 maupun U17 yang waktu itu. Nah, sekarang tampaknya Sao Paulo tidak mau memberikan izin lagi kepada Welber Jardim, sehingga ya ini sebagai kerugian besar lah. Ini pemain bagus ini Welber Jardim. Kemudian Kakak itu walaupun permainannya kayak begitu, tapi tetap saja dia pemain bagus. Kemudian pemain lagi yang tidak akan memperkuat tim nasional ini di kualifikasi Piala Piala Asia U20 adalah pemain keturunan, namanya Kamara Usman. Kamara Usman ini tidak dimasukkan dalam skuad akhir untuk melawan Maladewa, melawan Timor Leste, dan melawan Yaman. Ini dia pemain PSIM Yogyakarta, pemain muda lah, masih muda ini, pemain bagus, masa depan. Posisinya adalah penyerang, dan dia sebenarnya pada waktu turnamen di Seoul itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, ini si Osman ini nggak ikut Piala AFF U19, tetapi dia ikut waktu turnamen di Seoul, dan dia menjadi striker tim nasional Indonesia ketika berhadapan dengan Argentina. Waktu itu menang melawan Argentina, kemudian ketika berhadapan dengan Thailand kalah, dan ketika berhadapan dengan Korea Selatan juga kalah. Nggak tahu apa alasannya kenapa Indra Safri tidak membawa Usman Kamara ini ke pertandingan. Tapi ya karena kemungkinan besar mungkin saja karena sudah ada Jens Raven di situ, sehingga Indra Safri harus memilih apakah Usman Kamara atau Jens Raven. Ada juga Muhammad Ragil kan di situ, di strikernya itu.
teori, saudara-saudara, secara teori ada atau tidaknya Welber Jardim, ada atau tidaknya Arkan Kakak, ada atau tidaknya Usman Kamara. Ini sebenarnya ini ya, secara teori di atas kertas berdasarkan hitung-hitungan matematika itu tidak akan banyak mempengaruhi tidak akan seharusnya ini ya, seharusnya kita bicara idealnya, seharusnya tidak akan mempengaruhi peluang Indonesia untuk menang, untuk lolos ke putaran berikutnya, ke putaran final Piala Asia U20. Karena saya sudah pernah membahas ini, Indonesia itu berada di grup yang relatif lebih mudah karena 3 lawan yang dihadapi itu sama sekali tidak ada dalam peta sepak bola Asia sekalipun. Nah, kita tahu sendirilah Timor Leste. Timor Leste Junior itu bagusnya ketika ada Galih Freitas. Nah, sekarang Galih Freitas sudah senior dan sudah main di PSIS Semarang. Jadi ya kemungkinan besar bisalah mengatasi Timor Leste. Kemudian Maladewa. Maladewa juga sama seperti Timor Leste. Mereka bukan negara sepak bola. Mereka negara kecil di selatan India, di selatannya, di Samudra Hindia, di selatannya Sri Lanka itu. Mereka juga tidak punya banyak pemain sepak bola bagus, tidak punya infrastruktur bagus, prestasi di level senior juga tidak terlalu istimewa, biasa-biasa sajalah, bahkan cenderung mediocre ke bawah. Kemudian Yaman itu juga sama, saudara-saudara. Yaman itu juga sama, timnya tidak terlalu bagus. Kemudian negara mereka juga sedang berperang, kondisinya tidak stabil, perang saudara, kemudian perang dengan perang dengan Arab Saudi, kemudian politiknya tidak stabil. Jadi ini peluang Indonesia itu di atas kertas besar, saudara-saudara. Saya pernah membahas ini di edisi sebelumnya. Silahkan dicek lagi kalau saudara-saudara nggak percaya. Itu peluangnya di situ. Jadi secara teori di atas kertas ini seharusnya Indonesia bisa menang. Bisa menang. Kalau sampai nggak menang, kalau sampai nggak lolos, saudara-saudara, ya terlalu. Kalau sampai Indonesia kalah, Indonesia gagal, ya bubarin aja lah itu tim ini, saudara-saudara. Di atas kertas ini akan punya potensi untuk menang mudah, saudara-saudara, bahkan berpesta gol. Bukan berarti kita harus sombong, bukan berarti kita harus lengah, bukan berarti kita tidak waspada. Tetap kita harus waspada, saudara, karena sepak bola itu bukan matematika, bukan ilmu pasti, bukan sains, bukan bukan hitung-hitungan, bukan biologi yang dihafalkan yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan, sepak bola itu penuh dengan unsur kejutan, penuh dengan elemen of surprise. Istilah kerennya itu seperti itu. Penuh dengan kadang kejutan itu sering terjadi di sepak bola. Tim yang tidak diunggulkan kadang bisa menyodok tim yang diunggulkan, bisa kalah. Itu mungkin saja terjadi, mungkin amat sangat mungkin sekali. Dan dalam konteks ini saya rasa di antara 3 lawan Indonesia, Yaman itu punya potensi untuk sedikit merepotkan. Karena kenapa? Walaupun kondisi tidak stabil di dalam negeri, kemudian mereka bukan tim sepak bola yang bagus, tetapi ingat, Yaman ini berasal dari Arab, Timur Tengah. Dan biasanya tim-tim dari Arab itu secara postur, secara fisik, kemudian secara cara bermain itu relatif tidak berbeda jauh, saudara-saudara. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diwaspadai. Yaman ini punya potensi untuk mengejutkan, saudara-saudara, punya potensi untuk mengejutkan Indonesia karena mereka juga di Piala Asia ini, Asia U20 maupun yang dulu sebut U19 itu juga mereka sering ikut juga, saudara-saudara. 2016 mereka ikut, 2014 mereka ikut, 2010 mereka ikut, 2008 mereka ikut, 2004 mereka ikut, 1978 mereka ikut, 1975 mereka ikut. Walaupun hanya 1975 mereka sampai perempat final, selebihnya hanya di fase grup. Jadi dari 3 lawan Indonesia ini tetap saja Yaman harus diwaspadai, saudara-saudara, karena punya potensi untuk mengejutkan. Saudara-saudara, selain ingin melihat tim ini menang dan lolos, saudara-saudara, saya juga ingin melihat bagaimana cara tim nasional Indonesia U20 ini bermain. Nah, itu yang membuat saya agak tertarik karena saya lebih senang mengamati permainannya daripada hasil akhir. Kalau hasil akhirnya menang skor telak tapi mainnya tidak terlalu bagus, mainnya hanya begini begitu, itu agak sedikit mengecewakan. Nah, ini yang paling penting, karena kalau kita lihat kualitas komposisi pemain yang ada
ada sebenarnya ini punya potensi, tim ini punya potensi untuk bermain, menghadirkan permainan yang bagus. Apalagi secara jam terbang juga mereka sudah bermain bersama-sama dalam waktu yang lama. Kemudian sudah banyak turnamen yang mereka ikuti, level ASEAN, level internasional seperti Tulong Turnamen, walaupun kemudian menjadi bulan-bulanan di Tulong Turnamen, tetapi ini tetap tim yang berprogres cukup bagus. Kemudian waktu di Seoul sempat mengalahkan Argentina, walaupun kemudian kalah dengan Thailand dan kalah dengan Korea Selatan, tetapi itu adalah bagian dari proses. Yang paling penting adalah jangan besar kepala, karena tim ini punya potensi untuk tersingkir, punya tersandung kalau dia sudah besar kepala, kalau dia sudah sombong, kalau dia sudah euforia. Contohnya ketika turnamen di Seoul tempo hari, ketika berhasil mengalahkan Argentina, kan seolah-olah itu euforianya luar biasa. Semua orang bicara tim ini, semua orang memuji tim ini. Akibatnya ketika menghadapi Thailand yang punya kemampuan relatif sejajar dengan Indonesia, kalah. Kemudian ketika menghadapi Korea Selatan, supporter Indonesia mulai datang ke stadion dengan dukungan euforia yang luar biasa, kalah. Jadi ini yang harus dijaga. Mentalitasnya itu yang harus dijaga, karena secara teknik, secara kualitas permainan individu ini bagus. Hanya masalah mentalitas, dan mentalitas itu harus datang, harus ditanamkan dari pelatih, dari asisten pelatih yang harus selalu mengingatkan pemain pentingnya mentalitas petarung dan tidak gampang jumawa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari 1 sampai 100. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita omongin, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita apapun itulah kita kulik-kulik tentang skuad. Skuad akhir 23 pemain tim nasional Indonesia U20 yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 mulai tanggal 25, 26 dan 29 apa ini? September, saudara-saudara, September 20, itu tadi 25, 27, 29 September 2024 di Stadion Madia. Tadinya mau main di Gelora Bung Karno, tapi ya karena kita tahu sendirilah rumputnya harusnya ya biarkan dia perawatan nanti buat main timnas senior gitu loh, nggak usah terlalu dipaksakan. Akhirnya dipindah ke Stadion Madia, dan itu tadi pengumuman pemainnya, ada 3 pemain yang dicoret, saudara-saudara, yang tidak bisa gabung seperti Arkan Kakak, penyerangnya Persis Solo, kemudian Welber Jardim, pemainnya Sao Paulo di Brasil, kemudian sama si Usman Kamara, pemainnya PSIM Yogyakarta juga tidak bisa dipanggil, dicoret. Salah satunya si Welber Jardim konon katanya tidak mendapatkan izin dari Sao Paulo. Sementara pemain-pemain yang dipanggil itu ya yang selama ini sudah kita ketahui bersamalah, misalnya si Ikram Al-Ghifari, Rifki Tovani, kemudian Fitra M. Ridwan di penjaga gawang, kemudian Doni Tripamungkas, Iqbal Gwinjangge, kemudian Mufli Mehsal Hamzah, kemudian Al-Fahrezi Buffon, Rizal Nurfi Al-Sultan Zaki, Kadek Arel Priyatna di belakang. Kemudian di tengah ada Tony Firmansyah, Aditya Warman Mauri, Ananda Simon, kemudian Fandi Bagus, Alexander Kamaru, kemudian Vigo Dennis di tengah. Di depan itu ada Jens Reven, ada Mufti Iskandar, ada Muhammad Ragil, ada Marcelinus Amaola, ada Rizky Afrizal, dan ada Arliansyah Abdurrahman. Tugas utama mereka adalah meloloskan tim nasional Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2025 di Cina bulan Februari, saudara-saudara. Dan di atas kertas peluang Indonesia besar sekali. Kalau sampai nggak bisa lolos, nggak bisa mengalahkan Maladewa, nggak bisa mengalahkan Timor Leste, nggak bisa mengalahkan Yaman, bubar saja, bubar. Karena di atas kertas itu mereka lawan yang relatif lebih mudah dibandingkan kalau kita melihat grup-grup sebelah yang cukup berat. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah.
Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Dan jangan pula nyampah ya. Jangan nyampah, itu yang paling penting. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!